Pemirsa TVR 09, sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Biasanya umat Muslim merayakan Hari Kemenangan dengan menyiapkan berbagai hidangan spesial. Di Indonesia, menu khas Lebaran yang biasa terhidang diantaranya adalah aneka minuman manis, ketupat dan lauk pauk bersantan seperti opor, rendang, sambal goreng, gulai, dan lainnya. Ada juga beraneka snack dan kue kering seperti kacang, nastar, putri salju, kastengel, dan kue lainnya. Sepertinya enak sekali ya pemirsa. Usai sebulan penuh berpuasa, rasanya memang ingin menyantap makanan banyak yang enak ya. Apalagi ditambah momen silaturahim ke rumah saudara dan kerabat yang juga menyuguhkan kita berbagai hidangan. Meski dalam suasana perayaan, kita tetap harus menjaga kesehatan badan ya pemirsa. Sebenarnya aman tidak sih mengkonsumsi berbagai macam hidangan khas Lebaran ini? Yuk kita tanya langsung ke pakarnya, seorang ahli gizi yang bertugas di Badan Layanan Kesehatan DPR RI. Oke, kalau dari sudut pandang gizi pastinya bahaya ya, karena pasti dikonsumsinya dalam jumlah banyak. Belum lagi nanti biasanya akan ngumpul di rumah keluarga, nanti makan lagi, terus pulang ke rumah nanti makan lagi, opor atau rendangnya itu agak berbahaya sih untuk kesehatan tubuh kita. Gitu. Berbahayanya, kalau misalkan dari santan dulu, sebenarnya santan itu basically dia nggak ada kolesterolnya di dalamnya, tetapi ketika dia dipanaskan di suhu tertentu, itu akan membentuk lemak trans. Nah, kalau udah masuk ke dalam tubuh kita, itu akan terjadi penumpukan sampai akhirnya kita ada kolesterol di dalam tubuh. Nah, kolesterol ini macam-macam ya, bahayanya bisa ke jantung, terutama gitu. Kalau untuk minuman atau makanan manis itu biasanya sih di gula. Kita biasanya sebut penyakitnya diabetes mellitus. Itu bisa ke sana tuh tercetusnya. Ternyata, meskipun santan tidak mengandung kolesterol berbahaya, namun pemanasan saat proses memasak bisa mengubahnya. Berikut tips dan trik agar hidangan bersantan khas Lebaran aman untuk dikonsumsi. Oke, kalau tips and triknya itu biasanya untuk yang bersantan kita bisa pakai santannya itu santan cair. Jadi bukan santan kental. Santannya itu dicairkan, kemudian santan itu kan sebenarnya tadi saya bilang dia tidak ada kolesterolnya. Dia itu baru muncul kolesterol kalau dia dipanaskan secara di suhu tertentu, secara lama itu akan muncul kolesterol. Kemudian kalau dia dicampurkan dengan protein hewani, itu pasti akan muncul kolesterol di situ. Nah, jadi triknya bisa santannya itu dimasukkan di akhir pemasakan. Kemudian bisa juga yang diberikan santan kental itu di sayuran, karena dia kan tidak ada pencampuran sama protein hewani tuh, gitu. Jadi itu masih aman tuh. Lalu untuk makanan-makanan lauknya kayak yang tadi saya bilang sih bisa diambil di lauknya aja. Jadi kuah santan opornya tuh nggak usah terlalu banyak dimakan, diambil dari kuah santan sayurnya aja nggak masalah. Aneka kue kering juga tidak ketinggalan menyemarakan hari Lebaran ya pemirsa. Rasanya yang manis dan gurih memang pas untuk cemilan saat bercengkrama dengan sanak famili. Namun, jangan berlebihan ya. Yuk kita dengar pendapat ahli gizi bagaimana tips mengkonsumsi aneka kue kering khas Lebaran. Kemudian juga untuk si kue-kuehan kering nih biasanya itu pasti ada di rumah-rumah. Jangan terlalu banyak makan kue kering, jadi kue keringnya itu coba kita kurangin dengan makannya itu cuma 5 aja maksimal, cuma 5 butir. Kemudian bisa diganti ditambah pakai yang lebih berprotein, jadi kayak kacang-kacangan, itu kan dia protein nabati, itu lebih bagus tuh, nggak apa-apa. Jadi ada biasanya tuh ada kacang mede gitu, itu boleh dimakan. Secara sadar, menjaga porsi makan terkadang susah dilakukan, apalagi saat hari raya, di mana banyak makanan enak tersedia. Jika sudah terlanjur mengkonsumsi makanan khas Lebaran dengan porsi lebih, ikuti tips dari ahli gizi berikut ini. Oke, kalau sudah terlanjur, nggak masalah. Sebenarnya penumpukan kolesterol itu bukan berarti kita makan 3 hari langsung terjadi penumpukan kolesterol. Itu pasti ada tahapannya. Jadi
Nggak masalah, kalau lebaran kan paling kita cuma 3 hari makan santan, nanti kan biasanya tuh udah mulai enak atau gimana gitu kan di hari-hari berikutnya, itu mulai bisa diganti makanannya, diganti ke makanan yang normal lagi, pagi, siang, sore tetap snack 2 kali di jam 10 sama jam 4, itu snacknya kalau bisa buah, terus di makanannya tetap sayur-sayuran. Nah, kalau misalkan di awal lebaran sudah makan yang bersantan, kesini-sininya coba dikurangin, jangan makan yang bersantan. Kalau bisa sama sekali nggak makan bersantan lebih bagus lagi. Terus olahraganya jangan lupa karena kita butuh olahraga untuk mengalahkan kolesterol di dalam tubuh kita gitu. Terus yang untuk sayuran dan buahnya itu untuk mengikat kolesterol. Jadi diperbanyak makan serat itu sih. Jadi kita harus berolahraga agar tetap sehat ya pemirsa. Saat lebaran, ada sebuah tips nih dari ahli gizi agar kita tetap berolahraga sembari bersilaturahim. Olahraga jangan lupa, tapi biasanya kalau lebaran itu sih kita otomatis biasanya udah olahraga ya, karena kan kita jalan ke sana kemari tuh. Nah itu diperbanyak deh, jangan naik motor atau mobil dulu kalau jaraknya masih yang tidak terlalu jauh, jadi bisa tuh kita jalan kaki, lumayan nambah-nambah aktivitas fisik. Terakhir, jangan lupa konsumsi air putih yang banyak ya pemirsa. Minum air putih minimal 2 liter per hari atau 8 gelas per harinya. Wah, banyak sekali ya tips kesehatan yang bisa kita dapat kali ini. Semoga pemirsa bisa merayakan hari raya bersama orang terkasih dan tetap fit usai lebaran. Sekian dulu liputan kali ini, sampai jumpa di liputan menarik dan bermanfaat lainnya.